Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hasanah, perwakilan dari kelompok 4. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari BMC. BMC atau Business Model Canvas yaitu adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Alif Pratama. 9 elemen bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment atau bisa disebut dengan segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model Canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang kedua, value proposition atau bisa disebut dengan proposisi nilai konsumen. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada consumer segmen. Jadi, cobalah pikirkan channel yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada key resource, sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Selanjutnya ada customer relationship, hubungan konsumen. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 9 elemen bisnis model
Jamnas. Key awareness aktivitas yang dijalankan. Key awareness adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan posisi nilai. Dan key partnership kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan baik. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk referensi dan relevansitas dari key awareness yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Cost struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Pengelolaan biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan biasa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan posisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan tentang bisnis model kanvas bakso aci. Nah, dari bisnis model kanvas ini ada 9 macam. Nah, di produksi bakso aci ini yang pertama itu key partner. Nah, key partnernya ini yang pertama itu distributor dan supplier bahan pembuatan bakso aci. Nah, yang kedua itu menjalin kerjasama dengan akun-akun media sosial yang menerima endorsement. Nah, yang ketiga juru masak, yang keempat advertiser, yang kelima itu pelayanan. Nah, dari permodelan key aktivitas, yang pertama itu satu pembelian bahan baku, kedua pembuatan makanan, ketiga persiapan penyajian, yang keempat pelayanan, yang kelima pengiklanan. Nah, dari permodelan value propositions, yang pertama itu aneka isi bakso yang beragam, yang kedua rasa yang lezat, ketiga halal, empat penyajian yang higienis, 5 bebas dari bahan pengawet, 6 harga terjangkau, yang ketujuh pelayanan yang ramah. Nah, dari model bisnis customer relationship, yang pertama itu kualitas rasa, yang kedua pelayanan setelah pembelian. Nah, setelah customer relationship, lalu bisnis model customer segment. Yang pertama itu anak-anak dan remaja, yang kedua orang tua, yang ketiga nasional, yang keempat pasar global. Nah, yang ke-6 itu key resources atau sumber daya. Nah, untuk sumber daya manusianya ini yang pertama juru masak, yang kedua pelayanan, yang ketiga distributor. Nah, toolsnya itu alat-alat masak itu yang pertama alat masak, kios, meja dan kursi, dan perlengkapan makanan. Nah, bisnis model kanvas ini bakso aci ini juga ada channels nih. Yang pertama itu restoran, yang kedua distributor, yang ketiga brosur, 4 website, 5 sosial media, 6 word of mouth. Nah, yang ke-7 itu ada cost struktur atau struktur biaya. Nah, yang pertama biaya bahan baku, terus biaya produksi, yang ketiga biaya peralatan dan perlengkapan, yang keempat gaji karyawan. Terus yang terakhir revenue streams. Yang pertama profit sales, yang kedua mengembangkan kuliner Indonesia.